Halo, ketemu lagi di Mbak Dimas Official channel. Jangan lupa di share, di like, di subscribe, dan belnya di klik supaya Mbak Dimasnya bisa lebih aktif lagi. Oke, hari ini kita membicarakan tentang gendam. Apa itu gendam? Gendam itu adalah sebuah ilmu di mana ketika pada zaman dahulu kala masih berupa hutan belantara. Nah, fungsinya gendam itu adalah menaklukkan hewan liar, menaklukkan atau untuk menjinakkan hewan liar. Jadi ketika Anda hadap-hadapan dengan ular atau berhadapan dengan makhluk, berhadapan dengan hewan, gendam ini fungsinya untuk membuat mereka jinak atau tidak bergerak. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika hutan mulai berubah menjadi dusun, kampung, berubah menjadi sebuah desa, kemampuan gendam ini dipakai untuk menjinakkan kuda, sapi, banteng, atau hewan-hewan sejenisnya. Dan ada kalanya anak kecil ketika lagi sakit itu digunakan, digendam supaya tidak rewel, supaya langsung dia tidur. Nah, dalam perjalanannya semakin kemari gendam itu dipakai untuk berbuat kejahatan. Itu tergantung ya. Nah, apakah Anda untuk berbuat baik atau berbuat buruk? Saya pernah menemui salah satu pelaku ilmu gendam. Dia biasanya melakukan gendam itu untuk mempengaruhi orang lain. Nah, gendam ini nanti bisa dibuat untuk baik, bisa dibuat untuk buruk. Makanya kita balik lagi, semua tergantung kita manusianya. Gendam itu bisa dipakai buat apa? Apakah bisa buat baik atau buat buruk? Biasanya ilmu gendam ini dipakai untuk mempengaruhi orang atau dipakai oleh para sales yang sudah belajar gendam itu untuk mempengaruhi. Apa perbedaannya dengan hipnosis atau segala macam? Bedanya adalah hipnosis adalah sebuah sistem sugesti di mana dia mempengaruhi alam bawah sadar, sedangkan gendam adalah sebuah sistem dengan mantra, dengan kekuatan khusus tertentu, di mana nanti kekuatan itu atau makhluk itu akan mempengaruhi korban. Perbedaannya yang satu menggunakan sisi ilmiah, yang satunya lagi menggunakan sisi gaib. Makanya perbedaannya gendam tradisional dengan hipnosis itu. Hipnosis itu kan juga harus belajar, sama gendam itu juga harus belajar. Jadi ada sebuah mantra, ada sebuah bacaan, ada sebuah teknik di mana kita harus bisa memanggil makhluk yang kita perintahkan untuk menaklukkan yang menjadi target kita. Gendam tradisional biasanya dipakai oleh orang-orang yang memang mempunyai kekuatan spiritual atau supranatural. Untuk mencegah gendam, yang pertama selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, apabila Anda melihat orang yang tidak beres, biasanya intuisi kita akan mengiring. Orang ini seperti ada sesuatu yang harus kita hindari, ya kan? Yang kedua, jangan bersalaman atau bersentuhan secara fisik. Yang ketiga, jangan bertatapan mata, karena kekuatan dari gendam itu harus bersentuhan secara fisik dan harus bertatapan. Nah, biasanya kekuatan gendam itu akan semakin kuat ketika kita sudah mulai masuk merambul. Makanya buat teman-teman, ketika Anda sudah merasakan ada hal yang tidak beres, segera pergi dari tempat itu jauh-jauh, jangan dilanjutkan karena itu bisa membahayakan Anda. Biasanya pelaku gendam itu akan bekerja secara tim.
Ada yang melancarkan aksi gendam, ada yang menjaga, ada yang sengaja megang. Jadi 2 orang pelaku pasti akan megang, 1 orang pasti akan menjaga. Mereka biasanya beroperasi itu di angkutan umum, di bus kota, di jalan raya, bawah jembatan yang biasanya sepi atau ramai orang. Orang yang paling mudah digendam adalah orang yang banyak pikiran. Yang kedua adalah orang yang selalu memperhatikan handphone atau gadget, karena dia akan mencoba untuk mengulur waktu. Ketika Anda tidak bisa berpikir, disentuh, di situ Anda kena. Ada kalanya lebih berhati-hati lagi, jangan berpergian sendiri. Apabila Anda berpergian sendiri, letakkan gadget Anda, banyak-banyak berdoa, dan jangan berpikiran kemana-mana, karena itulah target yang paling mudah untuk digendam. Biasanya orang-orang yang sudah mampu untuk mengendalikan makhluknya atau makhluk halus ya, atau makhluk astralnya, dia akan mengincar orang-orang yang memang pikirannya itu sedang melayang. Jadi buat teman-teman yang pikiran sedang melayang, hati-hati, jangan sampai Anda mudah dipengaruhi dan mudah untuk dibodohi. Jadi penjelasan saya mudah-mudahan bisa menambah ya wawasan Anda semua. Terima kasih, selamat siang, saya Mbak Dimas, mohon diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Nanti di edisi selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana cara digendam. Banyak orang pasti akan bertanya kemampuannya gendam itu seperti apa. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.